Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tentunya sehat badan dan juga nikmat iman dalam rangka pengibasan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Cidahu. Dan tidak lupa juga salawat dan salam dan dipacurahkan kepada Junjungan Alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dunia sampai kita umatnya yang turut anut akan ajarnya hingga yang akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan kami banggakan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cidahu, yang saya hormati rekan-rekan dari CGP Angkatan 9, Bapak Mutakin SPD dan juga Bapak Aceh Rohman SPD. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Ibu, rekan-rekan guru hebat yang sudah hadir pada siang hari ini mengikuti kegiatan ini. Tentunya terjadi kebahagiaan di siang hari ini kita bisa bertatap muka, berjumpa dalam pengibasan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan ini menjadi satu tolak ukur kita nanti untuk perubahan dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Cidahu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara kami buka, tentunya Bapak Ibu tadi sudah mengisi daftar hadir. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang menghormati, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon tertib. Kami persilakan Ibu Sana untuk memimpin sebagai berikut. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sudah kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu bangsa kita. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya SMP Negeri 2 Cidahu itu adalah salah satu sekolah yang diberikan tentunya
guru-guru yang hebat, guru-guru yang bisa membawa perubahan untuk anak didik kita. Namun Bapak Ibu, di balik semua itu tentunya ada pimpinan kita yang memberikan support dan dukungan kepada guru-guru itu. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, kami persilakan tentunya untuk yang kita banggakan dan kita cintai, Ibu Ibu Kepala Sekolah, Ibu Aisyah MPD untuk memberikan sambutan. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan pada kegiatan CGP kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mutakin SPD dan Bapak Acep Rohman. Di sini beliau adalah merupakan calon guru penggerak angkatan ke-9. Alhamdulillah pada kesempatan ini atau pada siang hari ini mereka akan melaksanakan kegiatan pengimbasan untuk Bapak dan Ibu guru. Yang saya hormati Bapak serta Ibu guru, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak dan Ibu guru pada siang hari ini bisa memberikan nuansa baru pada kegiatan pengimbasan CGP ini, dan saya ucapkan terima kasih juga atas waktunya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pengimbasan diseminasi CGP budaya positif yang merupakan salah satu tugas atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para CGP. Nah, sholawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan sampai yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa untuk kesekian kalinya kegiatan yang diselenggarakan oleh CGP ini yang dilaksanakan khususnya di SMP di 2 Cidaun, alhamdulillah telah beberapa kali dilaksanakan, dan ini untuk kesekian kalinya. Pada dasarnya bahwa kami atau khususnya saya secara pribadi mendukung terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Jadi niatkan ya untuk para calon guru penggerak itu bahwa niatkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan atau memajukan pendidikan khususnya di SMP Negeri 2 Cidaun, tentunya umumnya di Indonesia ya, karena CGP ini kan berlaku untuk Indonesia ya sebenarnya seperti itu. Nah, adapun harapan dari kami bahwa calon guru penggerak ini bisa menjadi agen perubahan di sekolah secara khusus ya, bahwa ilmu-ilmu yang mereka dapatkan selama pendidikan kurang lebih 9 bulan ya Pak Tekin, 9 bulan, nah itu nanti bisa diimbaskan, yaitu melalui kegiatan sekarang ini diimbaskan kepada Bapak dan Ibu
dengan harapan nanti ada perubahan terutama dalam pembelajaran. Kemudian kami pun berharap bahwa kita tahu CGP ini bahwa dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, artinya bahwa yang namanya pemimpin pembelajaran nantinya bisa memberikan dampak positif kepada bapak dan ibu sehingga nanti bapak dan ibu bisa menyerap ilmu yang didapat dari para CGP ini nanti bisa diaplikasikan di ruang-ruang kelas ya, terutama terhadap siswa-siswi bapak dan ibu. Di samping itu kami pun berharap bahwa selain CGP itu merupakan pemimpin pembelajaran, CGP diharapkan mampu membuat komunitas pembelajaran di mana anggotanya mungkin kalau di skup wilayah sekolah itu adalah bapak dan ibu. Jadi bisa mengajar, bisa sharing seperti itu. Nah, cakupan luasnya nanti ilmu yang mereka dapat pun bisa diimbaskan ke sekolah-sekolah yang lain. Nah, berarti kalau demikian program CGP itu memiliki program yang sangat bagus sekali, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya mungkin di sekolahnya masing-masing dan umumnya di Indonesia. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan untuk kedepannya para CGP ini bisa mewujudkan ilmunya itu melalui aksi nyata di sekolahnya masing-masing. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada yang ketinggalan, bahwa saya mengajak kepada bapak dan ibu untuk ikut jejak Pak Mutakin, Pak Aceh untuk daftar mengikuti calon guru penggerak. Nanti kan kalau misalnya di kita di SMP 2 banyak sekali calon guru penggeraknya. Mudah-mudahan SMP Negeri 2 ini perubahannya kelihatan secara signifikan dan menjadi SMP yang diprioritaskan ya, tentunya dengan prestasi yang bersifat positif. Ya, demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Cikalong yang tentunya selalu mendukung program-program dari sekolah atau dari kami dari CGP, dan tentunya dengan harapan ini CGP menjadi agen perubahan bagi pembelajaran dan membawa dampak positif tentunya untuk sekolah kita. Dan juga insya Allah nantinya itu di CGP membuat satu komunitas yang nantinya komunitas pembelajaran yang nantinya kita bisa bertukar paham, memberikan hal-hal positif tentunya. Bapak Ibu yang kami hormati, dan sebelumnya barangkali Ibu Kepala Sekolah mau berada di sini sampai selesai, silakan. Kalaupun ada kegiatan yang lain, Ibu mungkin kami juga persilakan Ibu untuk meninggalkan ruangan. Iya. Oke, baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah mungkin ada minta izin untuk tidak mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai dikarenakan beliau ada kegiatan. Ya. Ibu terima kasih atas kehadirannya sudah membuka acara ini. Iya, Ibu aku mohon terima kasih. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, boleh sebelumnya saya minta tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Baiklah, langsung saja kita ke penyampaian materi oleh rekan-rekan guru penggerak angkatan 9 mengenai diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Cikalong. Tapi sebelumnya Bapak Ibu ada ice breaking dulu dari Bapak Aceh Roman, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat? Bisa berdiri? Kita speaking dulu ya. Ternyata Bapak Ibu guru ini sudah telah melaksanakan kegiatan aktivitas belajar mengajar pada peserta didik. Nah, kita speaking dulu ya. Tapi yang speakingnya saya mohon buat tingkatan. Kursinya bisa digeser dulu sementara, nanti diartikan seperti untuk tempat duduknya ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya. Buat lingkaran kecil aja, biar saya di tengah ya. Ibu buat lingkaran di ya. Tahu kan profil pelajar Pancasila? Tahu. Nah, nama Bapak Ibu saya ganti menjadi nama profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu Bu Ani berakhlak mulia. Ini Ibu, kedua setelah berakhlak mulia gotong royong. Gotong royong ini bukan mandiri. Kreatif. Baca, ulang. Bu Ani berakhlak mulia. Iya, berakhlak mulia itu kan Ibu. Ini mandiri, ya. Ini bergotong royong. Ini kreatif, bernalar etis. Jadi mereka di sini bernalar mulia, mandiri. Ingatkan ya namanya, ingatkan ya. Gotong royong, kreatif, bernalar etis. Ingatkan ya nama-nama tersebut ya. Nah, bernalar mulia. Bukan mulia, mandiri aja Bu, mandiri ya. Ya. Oh iya. Mandiri berarti di gotong royong. Ya, ingat gotong royong. Ingatkan ya. Ketika saya ini SPT-nya SPT ngomongin namanya. Kalau bilang saya duduk, Bu Ani duduk. Nah, ya duduk yang Bu Ipa sama Bu Ayu berhadapan. Siapa yang cepat menyebutkan profil pelajar yang tadi ya? Misalnya namanya. Berarti ya Bu, nama Bu Ayu yang sebut apa? Gotong royong. Ya Bu apa? Ya harus hafal dulu nama teman-temannya. Ya. Ayo diingat dulu. Konsentrasinya ingat. Ayo. Diulang lagi ya. Apa lagi? Tanya dulu teman-temannya. Ya, siap dimulai. Mandiri. Ya. Siapa yang cepat menyebutkan nama profil pelajar sosial tersebut berarti dia yang benar. Yang kalah nanti ada hukuman di sini ya. Contoh dulu. Konsentrasi. Duduk. Nah, ayo kita ngapain ya? Ya, sebutkan nama apa? Ini siapa yang duluan? Ulang lagi. Konsentrasi. Jadi pokoknya kalah. Ya, dimulai. Masih semangat? Semuanya ya. Ya, yang berhadapan. Yang ini yang duduk, ini yang duduk, ini ya, ini di sini. Masa yang ini berarti ini yang di sini. Kalau yang Bu Ipa, Bu Ani ke sebelah. Ya. Ingat dulu, masih dulu. Ya. Siap mulai. Ayo waktunya siap. Konsentrasi.
Lagi konsentrasi. Go. Sebutkan, sebutkan. Ini adalah bukan. Sebutkan nama ininya. Punya. Paling luar Bruno. Paling luar Bruno, ya. Ulang lagi, konsentrasinya coba, fokus. Di depan. Konsentrasi. Go. Cukup ya. Ya, silakan. Pastinya seperti dulu ya untuk yang berdua di depan dulu. Tolong dikembalikan lagi ke kursinya, tempat itu. Yang kedua yang mendapat bawa sama Polisa. Ya, terima kasih Bapak-bapak Ibu Dewa yang telah melaksanakan SPG. Ini ada dua tahanan. Saya mau jawab pertanyaan. Kata motivasi buat kami berdua, saya dan Pak Aceh satu kata saja. Semangat. Terus berkarya. Terima kasih buat mereka. Pada Bapak ini untuk selanjutnya materi yang saya akan sampaikan yaitu teori motivasi hubungan dan penghargaan restitusi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Sebelum kita lanjut ke 3 motivasi perilaku manusia, mari kita tanyakan ke diri sendiri bagaimana kita berperilaku. Terus mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit dalam atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Di sini kita kebanyakan ya, contohnya dari sendiri ada diri saya. Terkadang sebelum mengikuti kegiatan pendidikan untuk gerak ini ada sesuatu yang terganjal dalam hati. Misalkan kita bertugas di sini, ternyata ada dorongan dari orang lain atau tekanan dari yang lain. Terus bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan yang mereka lakukan sesuatu. Untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai motivasi manusia, mari kita baca artikel ini ya. Pernah Ibu mendapatkan sesuatu atau dorongan untuk mendapatkan penghargaan? Pernah kan? Pernah kan? Atau untuk mendapatkan sesuatu dengan tekanan dari seseorang? Pernah kan? Ya. Jadi semuanya pernah mengalami sesuatu itu. Mari kita baca untuk selanjutnya. Next. James Joseph dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi ini adalah tingkat terendah perilaku motivasi manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Next. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terus mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya bersifat internal dan bukan eksternal. Jadi bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi tadi contohkan misalkan ini mendapatkan sesuatu. Kalau misalkan saya bekerja, pasti saya akan mendapat imbalan. Atau kan misalkan dapat tekanan. Next, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bila kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini berdasarkan pendapat dosen tahun 2024. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Rasul dosen 1996. Jadi restitusi ini memproses menciptakan solusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sebelum kita menghukum peserta didik, contohnya misalkan kita membuka peserta didik dalam datang terlambat. Jadi kita hanya datang menanyakan kenapa kamu terlambat. Kamu tahu kan berapa sekarang? Jadi dengan ada kelas, nah seharusnya itu kita harus menggunakan restitusi dulu. Nah untuk restitusinya akan lanjut lagi ke materi yang selanjutnya. Ini sebagai gambaran saja. Next. Ini hukuman dan konsekuensi. Ini ada pertanyaannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini sanksi, konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang mana? Sanksi dan konsekuensi. Betul sekali. Bukan Bapak Ibu guru. Kenapa ini sanksi dan konsekuensi? Karena di sini ada konsekuensi dari anak yang melanggar, yaitu saya tidak akan terlambat lagi. Dan konsekuensinya itu adalah akan mencatat 100 kalimat. Hebat. Next, lanjut. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi 2, yaitu hukuman. Apakah Bapak Ibu melakukan hal seperti itu? Iya. Lanjut. Nah, ada 2 pertanyaan lagi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, sanksi dan konsekuensi atau hukuman? Sanksi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini berdasarkan Alfie-Kon. Next one. Ya. Alfie-Kon juga dalam Poniship by Award 1993 wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995
perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Paul, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Paul selanjutnya juga mengumpulkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh penghargaan hukuman. Yang pertama, penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Terus yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman. Hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Terus yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, itu ya. Motivasi dalam diri, intrinsik, jadi motivasi dalam diri, ya, dari dalam. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf atau kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya yang sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan yang baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, ini untuk keyakinan kelas nanti akan disampaikan oleh Bapak Kadir. Jadi kita berkolaborasi ya. Terima kasih Pak Aceh. Nah, itu yang tadi materi kedua, yaitu motivasi dan hukuman. Jadi di mana tidak selamanya yang namanya penghargaan itu ialah bentuk dari reward, di mana dalam teori tersebut ada juga penghargaan yang ketika dilakukan pertama kali itu mungkin bersifat bagus mungkin ya, tapi ketika itu tidak dilakukan lagi dan kalau seseorang sudah motivasinya untuk penghargaan, itulah yang disebut dengan penghargaan, mungkin sebagai hukuman. Nah, selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Sebetulnya materi yang pertama, kedua, dan ketiga itu baru pembuka. Kita materi intinya itu ada di ketika 3, 4, dan 5. Nah, di mana di situ ada kegiatan nanti yang bersifatnya di lapangan bisa diterapkan. Jadi ini terkait dengan pembentukan keyakinan kelas. Nah, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan saja? Jadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Yang kedua, mengapa ada keyakinan kelas? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas? Nah, selanjutnya, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan saja? Di sini ada diilustrasikan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor. Ya, jadi ini maksudnya peraturan apa keyakinan menurut Bapak Ibu? Ya, ini peraturan. Ya, kemungkinan jawaban adalah untuk apa ini? Ya, untuk keselamatan. Ya. Lalu selanjutnya, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Ada di bawah, kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan. Nah, ini ya, yang membedakan antara peraturan dan keyakinannya itu yang terletak pada keselamatan dan kesehatan. Kalau peraturan yang kita pahami saja, kalau yang namanya peraturan itu, apalagi di kita itu ada istilahnya di anak-anak sekarang, jadi peraturan diciptakan untuk dilanggar. Ya, jadi kalau kita hanya mengedepankan peraturan, jadi mereka ada pemikiran seperti itu bahwa peraturan itu terkadang diciptakan untuk dilanggar, jadi masih ada kemungkinan untuk dilanggar. Berbeda dengan keyakinan, ketika seseorang meyakini bahwa menggunakan helm itu ialah untuk keselamatan dirinya ketika berkendaraan,
keyakinan itu akan menempel pada dirinya dan akan dia lakukan secara konsisten. Nah, itu yang diharapkan pada keyakinan. Mengapa namanya keyakinan? Ya, bukan peraturan kelas, tapi kita keyakinan kelas. Selanjutnya pada saya. Nah, udah ini tadi udah dibahas pada saya. Selanjutnya. Nah, di sini ada terkait pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Karena kalau peraturan itu kan sifatnya baku, ya. Jadi kalau peraturan itu kan baku, jadi dan sifatnya kaku, gitu ya. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya fleksibel. Jadi kita untuk membuat keyakinan kelas itu sifatnya fleksibel. Nanti pada penerapannya setiap kelas itu kan bisa berbeda-beda keyakinan. Selanjutnya pada set. Nah, ini terkait prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, di mana yang pertama prosedur pembentukannya itu ialah yang pertama langkahnya mempersiapkan warga sekolah atau murid sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Langkah yang kedua mencatat semua masukan murid warga belajar di papan tulis atau bisa dilakukan di kertas. Tadinya sebetulnya mau praktek, tapi dikarenakan lupa beli itunya, jadi tidak jadi. Itu juga sudah ada. Yang ketiga, susunkan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang empat, tinjau kembali daftar curah pendapat. Ya, itu selanjutnya pada saya. Nah, 5, tinjau keyakinan sekolah. 6, setelah keyakinan sekolah atau kelas sesuai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Jadi nanti setelah dibuat, ditempel untuk ditinjau ulang kembali. Lalu nah yang ketujuh, yang terakhir ini yaitu keyakinan sekolahnya itu nanti ditempelkan di dindingnya masing-masing kelas. Nah, inilah materi yang ketiga. Jadi dari sini, nah ini terkait dengan materi kebutuhan dasar. Kita masuk ke materi intinya di sini, di mana yang pertama ada 5 kebutuhan dasar manusia, lalu nanti ada teori kontrol, di mana itu semua adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, dan mungkin di sini kita bisa melihat mana yang terbaik gitu. Yang terima Pak Aceh, Kupa Aceh itu dari kebutuhan dasar atau mengulas tentang keyakinan kelas tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Takin, kalau semua mendasarkan saja. Ketika kita membuat keyakinan kelas, contohnya misalkan peraturan di sekolah itu dilarang mencoret-coret baik dinding atau meja. Nah, untuk keyakinan mereka, apa yang harus dibuat? Buatkan kalimat positif yang muncul dari dalam hatinya, yaitu misalkan jangan mencoret-coret dinding, yaitu kalimat positifnya bisa menggunakan kalimat apa tuh? Tapi jangan pakai jangan atau awas, jagalah kebersihan. Jadi itu kalimat positif. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Ini tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada pematihnya. Jangan dibilang nanti tes. Coba dibaca Bapak Ibu. Timo, seorang anak TK B, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, jawabannya kebebasan, kesenangan, cinta kasih sayang, atau penguasa. Kesenangan. Apalagi ada yang lain? Beriza apa? Cinta dan kasih sayang. Ini aku senang main kejar-kejaran dengan ibu sendiri. Jadi ini seorang murid yang membutuhkan kesenangan. Ketika seorang anak baik kejar-kejaran dengan ibu guru. Jadi di kelasnya kita harus beritahu
harus kita penuhi. Misalkan membutuhkan kesenangan, tentunya sebelum kita melakukan pelajaran kita gunakan speaking dulu supaya termotivasi pikirannya. Terus yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta kasih sayang. Nah, mulai yang kita pakai sekarang. Lanjut pada kasih sayang. Salah penulisan. Lanjut. Nah ini, aku bosan belajar, bawa naik terus dalam kelas. Bosan sebenarnya ngajar kelas, yang gambar. Ingin kebebasan. Berarti budak ingin bebas, gambarnya kita coba alihkan di luar. Terus yang kedua, aku hebat kan, bisa bikin guru kejar aku. Penguasa, karena aku hebat kan, bisa menguasai guru kerjaan. Ya, gitu. Next, kita lanjut ke materi yang intinya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada 5. 1, kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang. Tepuk tangan buat ibu. Itu salah penulisan. Ini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang, dan rasa diterima, love and bahasa Inggrisnya boleh istilahnya, tapi bahasa Indonesia belum. Terus kebebasan, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini kita harus mengetahui ya, ketika anak contohnya kemarin ada yang berkelahi. Nah, di situ kita harus memenuhi kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan. Nanti akan direstitusi di materi selanjutnya. Next. Nah, ini naik lagi pada saya. Next. Nah, 1, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, nah, kebutuhan bertahan hidup. Nah, misalkan kita ya sebagai pendidik, ketika kita di rumah, misalkan tidak ada beras untuk memasak, datang ke sekolah kita mengajar menjadi kepikiran, ya. Nah, jadi tidak konsentrasi mengajar pada siswa. Dari situ kita kebutuhan yang dipenuhi yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup. Terus next, kasih sayang dan rasa diterima. Beberapa kebutuhan psikologis yang penting bagi manusia adalah kebutuhan hubungan dan koneksi sosial. Kasih sayang serta merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Hal ini meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti keluarga, teman, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan diterima biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tua dan teman sebaya. Next. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai prestasi, kompetensi, pengakuan, penghargaan, dan memiliki harga diri yang tinggi. Ini termasuk self-esteem. Keinginan untuk meninggalkan pengaruh serta keinginan untuk dianggap berharga dan dihormati. Anak yang memiliki kebutuhan ini cenderung ingin menjadi pemimpin, observatif, perfeksionis, dan rapi dalam tindakan mereka. Next. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas dalam kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak,
suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah itu. Next. Yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, tetap menyedihkan ya, kalau tidak ada kesenangan. Yang satu meminta kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti mama, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Mereka tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, ini untuk prosesnya ya. Tahun ini Dimas genap usia 17 tahun. Ini ia senang sekali ketika ia mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia senang sekali berlatih sampai akhirnya ia tidak menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ini bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama-sama temanku. Cinta dan kasih sayang. Hebat. Tepuk tangan buat Bapak Ibu hebat. Masih semangat? Semangat? Ya, kasih semangat ya. Next pada saya. Nah untuk next. Nah ini adalah 5 proses kontrol yang akan disampaikan oleh Bapak Mutakin SPD. Ini masih menyambung dari yang tadi ya. Jadi Bapak dan Ibu Guru tinggal satu materi lagi, insya Allah tidak ada lagi. Dan ini masih berhubungan dengan terkait dengan 5 kebutuhan manusia, di mana setelah kebutuhan itu ada yang namanya kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari di sekolah dalam penanganan siswa. Jadi di sini nanti kita akan diilustrasikan ada 5 posisi kontrol, di mana 5 posisi kontrol ini mempunyai ciri-ciri. Saya sebutkan satu-satu. Di sini ada 5 posisi kontrol. Itu yang pertama pendukung. Ini masih berkaitan dengan materi yang pertama juga. Dari tadi ada yang membuat merasa bersalah, ada kontrol sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Maka pada saya. Nah ini penghubung. Jadi ciri-ciri kontrol penghubung itu ialah yang pertama menggunakan hukuman fisik atau verbal. Yang kedua, posisi penghubung senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat digunakan. Jadi lebih itu kalau penghubung itu lebih ke dia istilahnya otoriter, tidak bernegosiasi. Selanjutnya pada saya pembuat merasa bersalah. Nah, salah satu ciri pembuat merasa bersalah ini adalah kontrol pembuat merasa bersalah ini adalah guru itu biasanya selalu mengatakan bahwa tolonglah. Jadi kalau tidak ada bapak, kamu nanti apa? Gitu. Jadi selalu seperti itu. Nah, itu membuat siswa itu merasa kurang berharga. Jadi dari dalam dirinya itu kita harus selanjutnya pada saya. Nah, posisi teman. Dalam posisi teman itu guru cenderung tidak akan menyakiti murid, akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui pertemanan. Nah, sisi positifnya hubungan dengan murid dengan baik akan terjaga. Adapun sisi negatifnya nanti terkadang ada beberapa siswa mungkin yang akan istilahnya sikapnya ke kita terlalu berlebihan atau melunjak di dalam bahasa Sunda. Selanjutnya. Nah ini ada posisi pemantau. Jadi posisi pemantau itu lebih ke ciri-cirinya mereka itu guru itu menjalankan segala sesuatunya itu sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kalau aturan itu ya dia hanya memantau saja aturannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini, tanpa ada mengetahui itu latar belakang dari
siswa tersebut. Nah, yang terakhir satu lagi, ya. Nah, ini posisi manajer, di mana posisi terakhir dalam posisi manajer ini merupakan posisi terbaik dalam penanganan siswa. Nah, untuk ilustrasinya biar cepat, Pak Asep, kita putar videonya saja. Nanti di sini Bapak Ibu akan melihat ilustrasi contoh posisi kontrol dari penghukum seperti apa, manajer seperti apa, dan yang lain-lainnya terkait dengan 5 posisi kontrol tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, ada sebuah tayangan video tentang penjelasan bersama Dian Samsiati Rajasa. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Gosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap jaga kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
kabar? Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Baik, demikian Ibu dari video berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Nah, saya bertanya kepada Bapak Ibu guru, di manakah posisi Bapak Ibu? Penghulu. Nah, setelah menonton tersebut, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, coba yang berkaitan manajer itu adalah salah satu posisi kontrol yang paling ideal. Ya. Jadi murid yang melakukan mencari solusi dan murid juga yang mencari penyelesaian. Ya, nah ini ya, lanjut pada lanjut. Nah, untuk restitusi. Nah, ini adalah kegiatan untuk penyelesaian masalahnya, itu mengenai restitusi adalah proses kolaboratif yang membantu murid memperbaiki kesalahan dan memulihkan diri mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi menjadi murid untuk mencari solusi untuk masalah dan memperlakukan orang lain dengan baik. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ini berdasarkan dosen 2024 ekspres. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ada penanganan siswa menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi dulu, jangan langsung menghakimi menjadi posisi hukum. Apa alasan kami melakukan hal yang tidak baik tersebut? Terus, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Terus menanyakan keyakinan.
tanyakan dulu keyakinan yang telah disepakati di sekolah kita ya. Baik, kalau sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya Bapak ingin tahu kelak kamu ingin menjadi orang yang seperti itu terus tidak? Berarti jawabannya akan menjawab tidak ya. Adakah kamu sudah punya bayangan nanti kamu ingin menjadi seperti apa? Nanti akan murid juga yang akan menjawab. Bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu itu? Jadi untuk melaksanakan keyakinan. Terus yang ketiga, rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu di semester depan nanti? Nah itu untuk menanyakan keyakinan. Yang ketiga yaitu menstabilkan identitas. Baik, Bapak kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Bapak juga dulu pernah tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Namun tentunya kalau kita berbuat salah harus diperbaiki. Nah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang akan disampaikan kepada murid kita untuk merestitusi permasalahan-permasalahan yang ada pada peserta didik kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Cidaun yang telah mengikuti pengibasan divisi budaya positif tentang pendidikan guru penggerak yang kami sedang jalankan selama ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya bukan saya berarti menggurui ya kepada Bapak Ibu guru, cuma hanya berbagi sharing. Mungkin ada orang yang bisa bermanfaat, mungkin yang bermanfaatnya kalau misalkan ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan saja. Kami berdua di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu hebat. Boleh kita tepuk tangannya untuk mereka berdua. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di penghujung acara kami ucapkan sebanyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti pengibasan destinasi budaya positif di SMP Negeri 2 Cidaun. Tentunya dengan harapan nanti menjadi satu pembelajaran positif juga untuk kita menerapkan nanti dalam pembelajaran di sekolah. Mbak Aci, isi Bapak, boleh dijawab? Terima kasih guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Sodali, PKS urusan Humas. Sangat berterima kasih kepada para CGP yang telah memberikan pengibasan tentang budaya positif di sekolah kami, yaitu SMP 2 Cidaun, yang mungkin dengan terselenggaranya ini, yaitu pengibasan tentang budaya positif ini oleh para CGP akan menghasilkan budaya yang baik sehingga akan ditiru oleh rekan-rekan guru yang lain. Kemudian ilmu yang diberikan oleh para CGP akan diimplementasikan di sekolah kami yang mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan ada perubahan yang signifikan dengan adanya pengibasan dari CGP tentang budaya positif. Mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Kurniasari. Saya di sini sebagai guru matematika di SMP Negeri 2 Cidaun. Alhamdulillah, terkait kegiatan diseminasi budaya positif kemarin, saya mendapatkan ilmu yang sangat berharga, di mana saya dapat menerapkan bagaimana kepada siswa tentang perlakuan yang harus saya lakukan di sekolah. Saya menjadi paham dan mendapatkan ilmu baru. Terima kasih kepada calon guru penggerak yang telah memberikan materi terkait budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
Apa kabarnya? Terima kasih. Kalian masih tetap semangat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah SMP Negeri 2 Cidahu. Nah, Bapak kali ini sebelum ke materi yang inti tentang di sini Bapak akan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas kalian. Tapi sebelum itu supaya kalian lebih semangat lagi, lebih ceria lagi dalam menempuh kegiatan belajar mengajar di SMP 2 Cidahu, mari kita berspeaking dulu. Siapa yang speaking? Siap. Mau berdiri apa dulu? Duduk. Oh. Ya, siap. Sekarang kita bernyanyi. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan ke bawah siap berdoa. Ya, siap? Siap. Ayo coba. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan ke bawah siap berdoa. Satu lagi. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan ke bawah siap berdoa. Tepuk tangan buat kalian. Gimana seru? Ya, baik. Kaitan dengan kesepakatan kelas, kita akan membuat keyakinan kelas di kelas 7C. Bapak satu wali kelas akan membuat keyakinan kelas berdasarkan keyakinan kalian. Ini seperti apa kelas kalian ini? Ya, tahu kan? Keyakinan kelas belum pernah dengar? Apa sudah pernah dengar? Belum. Tidak jauh beda lah, mirip-mirip dengan peraturan atau tata tertib ya. Tapi ini dibuatkan secara keyakinan yang muncul dari hati kalian. Kelas ini mau jadi seperti apa yang kalian inginkan? Contohnya misalkan di sekolah ini ada tata tertib, jangan buang sampah sembarangan. Keyakinan apa yang harus kita lakukan dalam hati? Kalau misalkan jangan buang sampah sembarangan, menjaga lingkungan, atau buang sampah pada tempatnya. Itu adalah keyakinan yang muncul dari hati kalian. Dan nanti keyakinan ini harus ada kesepakatan dari kalian semua. Ya, misalkan tadi, ya, kalian melihat kelas ini kotor. Apa kalian ingin kelas ini kotor? Iya. Ya, keyakinan apa yang harus kalian timbulkan? Kalimat apa yang harus kita sepakati? Jadi menjaga kebersihan kelas. Nah itu keyakinan. Tapi kalian tulis ya. Nah setelah itu kalian tulis keyakinan apa yang kalian inginkan. Nanti akan Bapak pilih. Ya, keyakinan tersebut menjadi 7 keyakinan. Keyakinan tersebut akan Bapak pisahkan atau Bapak pilih. Mungkin menjadi keyakinan kelas ya di sini bisa pisahkan. Nanti semuanya tulis kalimat menurut kalian. Nanti Bapak pilih keyakinan di sini yang pilih tinggalkan ke sana ya. Ini akan disepakati oleh kalian semua dan jadi kesepakatan kalian. Ya, harus dikerjakan karena ini berdasarkan keinginan keyakinan kan? Iya. Ya. Anda itu semua ya. Ya? Ya. Boleh, silakan kalian tuliskan keyakinan yang ada dalam kalian. Ingin seperti apa kelas ini? Ya, keyakinannya. Mau ke gurunya atau ke kelasnya nanti ya. Dikasih nama, kasih nama ya. Kasih nama. Kasih nama. Namanya siapa?
kalimatnya. Kalimatnya agak besar. Ya, berbaca. Satu kalimat saja ya, buatkan satu kalimat. Keinginan keyakinan kalian tentang kelas ini. Satu saja. Kalau bicaranya yang kasar-kasar, kayaknya biasa yang tidak sopan, tidak apa, tidak namanya kalian inginkan. Tulis saja nanti ke papilah ya. Sudah semua beres? Yang sudah boleh kalian tempelkan di sini. Di atas dulu. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Nah ini ya, Bapak akan bacakan satu persatu dengan Bapak Ila. Keyakinan yang terbanyak ini ya. Pertama, menjaga kebersihan sekolah. Garis Chelsea. Terus menjaga
Tertib saat belajar bisa. Ini ada kipas di kelas. Menjaga lingkungan sekolah masuk ke dalam kebersihan. Terus saya ingin di kelas tidak berisik dan saling menghargai bisa. Ingin menjaga kebersihan, tidak tertib di dalam kelas. Menjaga kebersihan kelas, kelas ini bersih. Menjaga kebersihan kelas, harus menjaga lingkungan. Terus saling menghargai, membantu sesama, disiplin dan selalu bertanggung jawab. Tertib dalam kelas. Saya ingin kelas saya saat belajar harus tertib dan menghargai ya. Nah itu adalah keyakinan yang kalian buat. Nah Bapak kira ya, termasuk di sini ya. Ini ada banyak. Setelah Bapak baca di sini keyakinan yang hasil kalian tulis, ini harus disepakati oleh kalian. Ya. Kalau tadi kalian sudah menulis ada banyak. Menjaga kebersihan. Berarti harus apa kalimatnya? Ayo, wajib melaksanakan satu, boleh ya Bapak tulis. Melaksanakan tiket kelas. Terus dua, tadi ada apa lagi yang mau ya? Tertib saat belajar. Menghargai dan saling menghormati ya. Terus lagi, apa lagi di situ ya? Buang sampah pada temannya. Buang sampah pada tempatnya. Bersikap sopan saling membantu. Saling membantu dan tolong menolong. Kegiatan sekolah. Tertib. Kegiatan sekolah. Ini sudah ketika belajar. Datang tepat. Ini keyakinan yang harus kalian sepakati. Laksanakan 3
fisik ataupun verbal, perkataan atau menggunakan fisik. Tidak boleh. Stop. Kuli. Ya. Nah itu kesepakatan harus bersama-sama. Ini ya. Sepakat semuanya. Tiap yang ini harus kita sepakati bersama-sama. Tepuk tangan buat kalian. Kemudian, terima kasih Bapak ucapkan untuk pembuatan keyakinan kelas di kelas TDC. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Tidak banyak lagi yang Bapak ingin sampaikan. Ini adalah sebuah kesepakatan kita, keyakinan kita yang harus kita bersama-sama agar semua tercipta terjalin dengan baik ya. Ini ya semuanya. Mendapatkan ilmu yang berkah. Ya, kali ini ya. Kalian tanda tangan ya, satu persatu. Ya sudah duduk ya. Saling menghormati. Perkenalkan, nama saya mari belajar ikut gembira.
Dilaksanakan tiket kita menghargai dan menghormati, saling menghargai dan menghormati sama temannya dengan sikap yang tidak sopan. Dan saling menjaga sikap kalian, jaga sopan santun terhadap teman atau guru, orang tua, teman sebaya, ya. Saling membantu dan tolong menolong, terus datang tepat waktu ke sekolah, ya. Nanti ya ada sanksi dan konsekuensi ya. Ya, nanti ada sanksi konsekuensi. Nanti kalau tidak meyakini yang telah disepakatinya. Ya. Halo. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Demikian pembuatan keyakinan kelas kita hari ini. Semoga ini menjadi motivasi kalian untuk giat belajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenja Anugrah, kelas 7C. Terima kasih kepada Bapak Acep Rohman yang telah memandu kami dalam kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas, semoga membawa saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica dari kelas 7C. Saya berterima kasih kepada Pak Acep Rohman karena telah membimbing, membuat keyakinan kelas dan menjadi kesepakatan murid kelas 7C. Sehingga kami meyakini kesepakatan tersebut harus menjadi tanggung jawab kami semua. Terima kasih.